Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Jessica Miana. Hari ini kita akan menganalisis, mencoba menggunakan estimasi menggunakan model Kopdoglas, di mana yang akan kita analisis saat ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jambu air di Desa Wonosari, Kabupaten Demak. Yang pertama ada pendahuluan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena memiliki sumber daya yang melimpah dan mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang. Di Kabupaten Demak, komoditas jambu air sangat berpotensi karena merupakan daerah yang sesuai untuk pengembangan usaha jambu air. Kabupaten Demak merupakan sentra penghasil jambu air di Provinsi Jawa Tengah, sehingga jambu air menjadi ikon di Kabupaten Demak. Agar permintaan jambu air terus meningkat baik di lokal maupun luar daerah, bagaimana upaya yang ditempuh oleh para petani jambu air untuk meningkatkan hasil produksi seiring dengan persaingan produksi jambu air baik dari dalam maupun luar daerah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, apakah masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama. Yang ketiga, bagaimana kondisi skala usaha yang dijalankan oleh petani. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi skala usaha yang dijalankan petani, apakah termasuk ke dalam IRS atau DRS, atau CRS. Yang kedua, metode penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer, yang didapat secara langsung dari sumber aslinya tanpa melalui perantara. Yang dalam penelitian ini, narasumber adalah petani jambu air di Desa Wonosari. Metode penelitian yang kedua itu spesifikasi model. Spesifikasi model yang digunakan adalah model Kopdoglas, di mana model tersebut memiliki persamaan ekonometrika sebagai berikut. Ln Y sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1 ln X1 ditambah beta 2 ln X2 beta ditambah beta 3 ln X3 ditambah beta 4 ln X4 ditambah ET atau error term, di mana Y merupakan variabel dependent yang dalam hal ini adalah produksi. X1 merupakan luas lahan, X2 merupakan benih, X3 merupakan pupuk, dan X4 merupakan tenaga kerja, yang keempatnya itu termasuk dalam variabel independen. Untuk nilai elastisitas, uji nilai elastisitas memiliki hipotesis H0 di mana beta 1 sama dengan 0 dan H1 di mana beta 1 tidak sama dengan 0. Di mana bila p-value itu lebih besar daripada nilai alfa, yaitu sebesar 0,05, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Sementara bila p-value memiliki nilai yang lebih kecil sama dengan nilai alfa atau 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Sementara untuk uji skala usaha memiliki hipotesis H0 itu merupakan hasil dari penjumlahan dari beta 1 tambah beta 2 tambah beta 3 tambah beta 4 sama dengan 1, maka skala usaha tersebut berada pada tingkat CRS. Sementara untuk hipotesis 1 itu bila penjumlahan dari beta 1 tambah beta 2 tambah beta 3 tambah beta 4 itu tidak sama dengan 1. Maka skala usaha tersebut berada pada tingkat IRS atau DRS. Bab 3, hasil dan pembahasan. Di sini saya sudah melampirkan dan kita juga bisa melihat hasil estimasi menggunakan aplikasi Shazam, di mana diketahui bahwa R-square-nya itu memiliki nilai 0,6659 atau 66,59%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 66,59%, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak dimasukkan ke dalam model. Bab 3, hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah
uji elastisitas, di mana p-value itu bila p-value itu lebih kecil sama dengan alfa atau 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Sementara bila p-value itu lebih besar daripada 0,05, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Di sini kita bisa lihat sama-sama bahwa variabel X1 atau luas lahan itu memiliki p-value sama dengan 0,05. Nah, 0,05 ini memiliki nilai yang sama dengan nilai alfa yang berarti luas lahan itu berpengaruh secara langsung terhadap besarnya produksi dari jambu air. Kemudian untuk X2-nya itu memiliki p-value sama dengan 0,04, di mana 0,04 itu lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa benih itu berpengaruh secara langsung terhadap produksi dari jambu air. Sementara untuk pupuk yang memiliki p-value sama dengan 0,736 itu lebih besar daripada nilai alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa pupuk tidak berpengaruh secara langsung terhadap besarnya produksi dari jambu air, dan begitu juga dengan tenaga kerja yang memiliki p-value 0,150 atau lebih besar daripada 0,05, yaitu nilai alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja itu tidak berpengaruh secara langsung terhadap besarnya produksi atau variabel dependen. Selanjutnya, itu uji skala usaha yang memiliki hipotesis H0 itu sama dengan penjumlahan dari beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 ditambah beta 4 sama dengan 1, maka skala usaha berada pada tingkat CRS atau Constant Return to Scale. Sementara, bila H1 itu yang merupakan hasil dari penjumlahan beta 1 tambah beta 2 tambah beta 3 tambah beta 4 tidak sama dengan 1, di mana bila nilainya itu lebih kecil daripada 1, maka skala usaha tersebut berada pada tingkat DRS atau Decreasing Return to Scale. Sementara bila lebih besar dari 1, maka skala usaha tersebut berada pada tingkat IRS atau Instant Return to Scale. Increasing Return to Scale. Nah, dari hasil analisa, kita ketahui bahwa beta 1 memiliki nilai 0,26599, beta 2 memiliki nilai 0,23975, beta 3 memiliki nilai minus 0,3898, dan untuk beta 4 itu memiliki nilai sebesar 0,13824 yang bila dijumlahkan memiliki hasil 0,263. Artinya, skala usaha jambu air itu berada pada tingkat DRS atau Decreasing Return to Scale, sehingga penggunaan input produksi akan mengurangi jumlah produksi jambu air. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, faktor yang berpengaruh terhadap jumlah output adalah luas lahan dan jumlah benih, sedangkan variabel pupuk dan tenaga kerja tidak mempengaruhi. Yang kedua, nilai input produksi yang memiliki nilai elastisitas yang sama adalah luas lahan dan tenaga kerja karena p-value lebih besar daripada alfa. Yang ketiga, usaha tani jambu air berada pada tingkat Decreasing Return to Scale atau DRS, sehingga bila terjadi penambahan input, maka akan terjadi pengurangan jumlah output. Saran dari peneliti kepada para petani, yaitu para petani dianjurkan untuk tidak menambah penggunaan input karena dapat menyebabkan penurunan jumlah output. Hal ini dikarenakan usaha tani jambu air telah berada pada tingkat Decreasing Return to Scale atau DRS. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.